mengenai yang pertama adalah evolusi perkembangan internet ya. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan uh, beberapa beberapa perangkat lunak gitu ya. Kemudian juga yang ketiga perangkat lunak akuntansi gitu ya. Yang keempat, yang ketiga berkaitan dengan yang namanya dokumen digital ya, atau disebut dengan extensible markup language ya. Nah, itu juga turut berperan ya di dalam proses yang namanya accounting digital disruption itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana di sini pertukaran data elektronik juga gitu ya. Nah, di chapter 4 di mana uh, di sini kita menggambarkan bahwasanya di dalam era komputer pada saat ini gitu ya, baik itu aktivitas bisnis intrabisnis atau juga interbisnis activities, nah tidak lepas gitu ya, tidak lepas yang dari namanya penjualan barang dan jasa gitu ya, tidak lepas dari penjualan dan jasa dan uh, ya menggunakan kertas kebanyakan gitu ya. Nah, jadi cetak ya, dokumen cetak diperlukan gitu ya. Nah, itu udah lazim terjadi ya pada saat ini gitu ya. Nah, sehingga akibat dari penggunaan kertas ya, baik itu dalam purchase order gitu ya, mengeluarkan invoice ya kan, mengirimkan barang dagangan ya, atau juga penagihan gitu ya. Nah, itu semuanya uh, membutuhkan berganda-ganda ya, begitu banyaknya kertas yang dibutuhkan. Nah, sehingga apabila penggunaan kertas tersebut juga apa ya, dalam durasi tertentu gitu ya, itu sangat banyak sekali gitu ya, dan juga pada partnernya ya, jadi bukan hanya pada salah satu pihak ya, tetapi juga pada pihak lain gitu ya, juga menggunakan banyak kertas gitu ya. Nah, sehingga kegiatan pembelian dan juga kegiatan penjualan di dalam satu organisasi, baik itu manufaktur, logistik gitu ya, accounting, keuangan, sumber daya manusia gitu ya, atau juga area-area di dalamnya gitu kan. Nah, ini membutuhkan dokumen yang begitu banyaknya ya, sehingga dokumen itu di organisasi karena diperlukan ya sangat apa ya, membutuhkan data yang spesifik gitu ya, dengan tidak ada format tertentu gitu ya. Nah, sehingga karena ketiadaan dari format tertentu gitu, itu akan menghasilkan waktu yang begitu banyak ya. Kemudian juga uh, order pembelian tersebut itu membutuhkan konversi gitu ya ke dalam sales order, itu terjadi gitu ya. Nah, dan di dalam tahun 1960-an gitu ya, Giant Corporation misalnya gitu ya, ini apa ya, menggunakan begitu banyaknya kertas ya, dan juga beberapa tenaga kerja untuk menseleksi gitu ya, atau juga memproses dari dokumennya. Nah, sehingga menimbulkan biaya gitu ya, dan juga berdampak pada hal-hal yang mendasar gitu ya. Nah, sehingga diperlukanlah dalam hal ini yang namanya ya apa ya, suatu ide yang berupa electronic data interchange gitu ya. Jadi pertukaran data via media elektronik ya, terkait dengan dokumen tersebut ya. Maka inilah merupakan dari suatu awal apa gitu ya, yang terjadi pada tahun 60-an gitu ya. Nah, sehingga pertukaran data secara elektronik ini terjadilah yang namanya standarisasi gitu ya. Standarisasi atas apa? Atas dokumen. Nah, sehingga dengan adanya standarisasi atas dokumen ya tersebut gitu ya, juga semakin apa ya, semakin banyak gitu ya, banyak membutuhkan pada area-area yang lainnya. Nah, sehingga perkembangan dari pertukaran data elektronik juga menimbulkan evolusi yang lain, yaitu electronic data interchange ya. Jadi pertukaran data elektronik dan juga uh, EDP ya, electronic data processing gitu ya. Dan electronic data interchange, pertukaran data secara elektronik itu mudah ya, menyebabkan apa ya, memudahkan banyak dokumen secara elektronik gitu ya, dalam beberapa periode ya, dan
pertukaran data elektronik tersebut secara personal ya, dalam bentuk formalnya itu apa ya, itu dinyatakan pada lebih rinci lagi ya pada situs ini gitu ya. Jadi bisa dibuka pada situs tersebut ya, bagaimana penggunaan data elektronik tersebut ya. Dan kemudian juga berbagai tipe dan juga fitur data elektronik tersebut gitu ya, ditransmisikan secara elektronik ya, kemudian juga tidak membutuhkan apa ya, tidak membutuhkan beberapa kunci-kunci tertentu sehingga melewati beberapa jaringan dan juga beberapa media penyimpanan ya, sehingga dalam hal ini juga mengakibatkan tidak perlunya intervensi dari sumber daya manusia gitu ya, terkait dengan aliran tersebut. Kemudian juga dalam pemrosesannya dan juga dalam cara pemrosesannya secara khusus menandai gitu ya, terhadap atas masuknya data. Nah, sehingga dengan pertukaran data secara elektronik ya di era tahun 60-an tersebut ya, digunakan dengan format tertentu ya, FTP ya, file transfer protokol ya, FTP, atau juga menggunakan email ya, atau juga menggunakan mesin fax ya. Nah, sehingga pertukaran data elektronik tersebut ya dianggap efektif dan memudahkan ya transaksi pembelian tersebut ya, sehingga berkembanglah yang namanya e-commerce gitu ya. Dan struktur dari format data dalam bentuk e-commerce tersebut gitu ya, itu tidak memerlukan secara spesifik dan artinya bersifat format yang universal gitu ya. Jadi bentuk komunikasi yang dilakukan ya, baik itu apa ya, yang dilakukan baik itu secara komputer maupun juga secara manual ya. Dan di dalam pertukaran data secara elektronik tersebut ya, itu diinginkan adalah minimnya manusia ya, minimnya intervensi pegawai ya, di mana di sini dipahami adalah bagaimana mengkomunikasikan atas sistem yang ada gitu ya, sistem komputer maksudnya. Jadi maknanya di sini adalah bahwasanya ada standar yang diterima antara partner-partner yang ada ya, sehingga format atau juga bentuk komunikasi kalau misalnya electronic data interchange ini berlaku ya, maka baik itu struktur data yang tidak terstruktur ya maupun juga data yang terstruktur dalam berbagai industri. Nah, di sini menggunakan suatu kode ya yang namanya barcode ya. Jadi barcode lah yang menandai memang tetap dibutuhkan apa ya, baik itu paper ya, fax, email gitu ya, tetapi juga dalam hal ini memerlukan yang namanya barcode ya. Jadi barcode lah sebagai alat komunikasi gitu ya antara berbagai partner-partner yang ada. Kemudian standar electronic data interchange ini bagaimana? Nah, di sini bahwasanya berdasarkan dari chapter 1 ya, digambarkan ya dalam perusahaan Berlin Airlift ya, bahwasanya apa ya, bentuk-bentuk dari dokumen itu tidak terstandar ya, dan menggunakan berbagai bahasa yang berbeda ya. Kita lihat di chapter 1 yang lalu ya, bahwasanya perusahaan Berlin tahun 40-an ya di Jerman itu menggunakan format yang berbeda dan bahasa-bahasa yang berbeda ya, sehingga ada kendala ya, terutama pada level logistik ya. Nah, untuk itu ya Angkatan Udara Amerika yang mengembangkan ya, mendesain ya logistik yang ideal ya, atau daftar manifest yang terstandar untuk menggantikan yang tidak terstandar tersebut ya. Jadi diperkenalkanlah yang namanya manifest standar ya, yang ditransmisikan ya via telepon ya, via telex atau juga via radio gitu ya. Dan standar-standar tersebut berhasil. Nah, sehingga dengan mudahnya ya beberapa kargo dalam bentuk ton per hari bisa dikirimkan dalam satu daftar manifest ya karena hal itu. Dan apa ya di tahun 60-an lalu dicontoh ya, lalu diterapkan oleh perusahaan ya, perusahaan transportasi ya yang mengembangkan dokumen yang terstandar tersebut dengan format elektronik. Jadi
hal ini ditandai bahwasanya standar individual dari suatu perusahaan tersebut itu cukup lengkap ya, dan juga apa ya, ya penuh dari format yang standar ya digunakan. Dan ya di awal tahun 60-an ya, bahwasanya sektor industri gitu ya, secara kritik ya itu banyak ditanggapi oleh para user, di mana menggunakan suatu standar yang berbeda gitu ya perkembangannya ya sejak ada penerimaan dari electronic data interchange tersebut, dan pengiriman dari dokumen yang terstandar tersebut gitu ya, baik itu menggunakan pengiriman darat ya, baik itu menggunakan kereta api gitu ya, atau juga menggunakan transportasi truk gitu ya. Nah, ini diperkenalkan ya di tahun 75, di mana grocery food and food industry gitu ya meluncing yang disebut dengan electronic data interchange arena gitu ya. Jadi bentuk-bentuk dari electronic data interchange arena tersebut itu menggunakan beberapa standar ya, mengadopsi beberapa standar, di antaranya standar ANSI gitu ya, di mana standar ANSI itu adalah generic standar yang dikembangkan awal tahun 70-an gitu ya. Jadi ANSI juga mengembangkannya dari tahun 1918 ya, di mana secara administratif koordinasi dari pengembangan standar tersebut ya jadi menggunakan berbagai di area yang berbeda. Jadi ANSI itulah ya memang dikatakan bukan pengembang awal ya, tapi dia mengembangkan suatu bentuk yang dianggap menarik ya oleh pihak ketiga pada saat itu, dan juga pada komunitas atau juga asosiasi perdagangan. Jadi ANSI itulah yang merupakan format standar yang ideal ya. Jadi di sini kalau kita lihat timeline perkembangan dari pertukaran data elektronik itu ya memang pionirnya di tahun 60-an gitu ya. Tahun 60-an, kemudian itu dikembangkan oleh Berlin Aircraft ya di chapter 1 kita 4 minggu yang lalu gitu ya. Tahun 60 sampai tahun 70 gitu ya, ini dikembangkan oleh DuPont sampai dengan tahun 1990 sampai tahun 2000 ya, itu dikembangkan yang namanya extensible markup language ya, dan juga extensible markup language berbasis standar electronic data interchange di sini. Nah, jadi ANSI di sini, transaksi ANSI gitu ya. Nah, ini mentransmisikan ya beberapa beberapa transaksi ya di dalam suatu invoice-nya ya, ada beberapa isian yang dianggap wajib ya, atau juga isian yang dianggap opsional, pilihan gitu ya. Dan apabila yang wajib ini juga diisi ya, dan juga para penggunanya ya dalam hal ini ya, maka dianggap ya ini adalah suatu format standar yang terakreditasi gitu ya. Jadi menunjukkan memang Ansila ya mengembangkan yang namanya electronic data interchange tersebut. Lantas electronic data interchange tersebut ya dikembangkan lebih lanjut ya oleh asosiasi yang namanya Interchange Standard Association ya, yang mengembangkan ASC dan selanjutnya dikembangkan lagi oleh EDIFACT gitu ya. Selanjutnya ASCII tersebut dikembangkan oleh EDIFACT, di mana diperlukannya beberapa host gitu ya, dan digunakan dari beberapa industri yang ada dan juga industri yang spesifik terkait dengan penggunaan hal itu. Nah, jadi pola pengembangan ANSI dan juga EDICAF di sini, di mana dengan format EDI yang electronic data interchange tadi, terutama invoice gitu ya, di mana invoice tersebut gitu ya, itu invoice 01 misalnya ya, atau juga invoice 02 atau juga invoice 03 yang punya elemen ya, punya data gitu ya, dan dipertukarkan ya,
dipertukarkan dengan atau juga invoice 01 ini pada perusahaan yang lain ya, sehingga perusahaan yang lain tersebut, nah ini menerima ya invoice tersebut dengan format dengan gambaran secara apanya ya, secara visualnya tergambar sebagai berikut ini gitu ya. Nah sehingga inilah merupakan evolusi gitu ya, atau juga penjelasan ya atas segmen dan juga beberapa bentuk ya dari yang namanya sales invoice tersebut. Nah itu. Oke. Bentar. Ya, selanjutnya dari pengembangan dokumen standar juga ya, selain dari sales invoice juga dikembangkan yang namanya uh, ya remittance advice gitu ya. Jadi remittance advice terutama dalam uh, pembayaran tagihan gitu ya. Remittance advice di sini dikembangkan ya dengan menggunakan format ya, terutama bahasa apa ya, bahasa pemrograman ya. Uh, kalau misalkan ST gitu kan. Nah ini dengan format sebagai berikut ya, pada remittance advice, di mana penjelasan dari format tersebut ini gitu ya, di mana ST itu adalah transaction set header, ya BPR itu adalah beginning segment, ya sampai pada SE itu adalah transaction trailer gitu ya. Nah jadi dengan demikian bahwasanya pertukaran data secara elektronik yang menyebabkan perkembangan dari apa ya, yang menyebabkan juga didukung oleh yang namanya electronic fund transfer. Ya, jadi bagaimana sini antara bank A ya dengan juga bank B mengenali transaksi tersebut ya, yang dalam hal ini adanya pertukaran data secara elektronik itu mengenali yang namanya ya dengan menggunakan Fedwire chip ya, atau juga SWIFT atau juga menggunakan batch system atau juga ECH gitu ya. Jadi antara bank A ya juga dengan bank E. Nah, di sini bank B ya, ini menggunakan format tertentu ya yang disebut dengan format PEDI. Jadi terhubung langsung dengan aplikasi akuntansi mitra dagang, mitra dagang yang terkait gitu ya. Nah, jadi electronic fund transfer tersebut yang mengakomodir ya dari perkembangan dari EDI tadi. Dan uh, model yang tergambarkan ya pada pertukaran data elektronik 1, 2, dan juga 3 ya. Nah, ini sebagai berikut ya. Jadi misalnya bisnis A ya dibayar ya menggunakan bank yang sama ya. Menggunakan bank yang sama, sedangkan dengan model bank apa ya pertukaran data elektronik 2 di mana di sini bisnis A ya membayar ya sebesar jumlah tertentu kepada bank A gitu ya, dan juga bank A juga melakukan korespondensi ya dengan bank bisnis B gitu ya, dan diterima ya oleh si penerimanya. Jadi penerimanya menerima notifikasi atas yang dibayarkan oleh partnernya ya. Nah, sedangkan di PD3, nah di sini bagaimana si pembayar ya membayarkan dan juga si bank penerima menyampaikan ya kepada si apa ya si penerima ya dalam bentuk kode ya notify tertentu dan juga cek ya print tercetak ya sebagai berikut. Nah, jadi model-model hierarki pertukaran data elektronik ya dan juga menyebabkan apa ya pembayaran secara elektronik EFT gitu ya. Nah, ini
pemodelannya dengan bentuk sebagai berikut ya. Jadi bagaimana bisnis A payer ya dengan bisnis B gitu ya, ini terhubung ya, tapi dengan format tertentu ya, dengan kode 820 tersebut ya. Dan tentu saja gitu ya, pertukaran data elektronik ini gitu ya, itu disebabkan karena apa? Ya, yang pasti ya dokumen gitu ya, dokumennya terbaca yang disebut dengan XML ya minggu lalu, atau disebut dengan extensible markup language gitu ya. Nah, ini mengetahuinya ya karena apa ya, ada template tertentu ya, dan juga adanya difusi pada software tertentu atas pertukaran data elektronik tersebut, dan jumlahnya banyak gitu ya. Jadi bukan ya, kalau misalkan satu dua gitu kan tentu saja tidak repot gitu ya. Tetapi kalau misalkan satu hari misalkan ada 10.000 transaksi ya, maka pertukaran data ya tersebut gitu ya. Nah, di sini diketahui ya karena ada menggunakan ya format atau juga template tertentu. Dan juga tidak lepas ya dari perkembangan didukung oleh yang namanya internet itu ya. Jadi internet kepanjangannya adalah international networking ya. Jadi menghubungkan satu server ya dengan server lain. Jadi masing-masing dari server mengirimkan ya data elektronik ya, mengirimkan data elektronik dengan format tertentu ya, dengan format tertentu uh, dan terhubung ya dengan aplikasi akuntansi uh, partner ya, baik itu partner satu maupun juga partner dua. Jadi dengan kata lain, peranan internet ya. Ya, mungkin kita ada mau diskusi, silakan, atas model electronic data interchange di sini. Ya, berikutnya juga apa ya? Karena adanya selain dari internet yaitu browser ya. Jadi peranan dari browser ya atas aplikasi tersebut itu terhubung ya dengan partner dua karena apa? Ya karena adanya ya browser enables di sini ya. Browser enable access. Jadi browser enable access itulah ya langsung menghubungkan dengan web server ya, dan web server tersebut menyimpan data gitu ya. Ini kan simbol dari database ya. Simbol dari database tersimpan dan terhubung ya dengan aplikasi partner yang kedua. Nah, ini. Nah, sehingga dengan demikian apa ya? Pertukaran informasi terjadi gitu ya. Jadi pertukaran informasi terjadi antara partner satu dengan partner dua, yaitu berkat adanya fund ya. Jadi value added network ya, interconnect. Karena itu juga kemudian karena web ya, kemudian juga karena adanya FTP ya, file transfer protocol ya, karena itu, atau juga karena gateway ya, atau juga karena adanya electronic data interchange dial out. Nah, jadi ini menyebabkan terjadinya pertukaran data modelnya. Nah, itulah ya yang terkait dengan di chapter 4 ini ya, bisa kita simpulkan ya. Jadi memang tidak lepas semuanya ya, pertukaran data itu terjadi disebabkan karena evolusi dari internet itu sendiri gitu ya. Kemudian juga disebabkan karena evolusi dari perangkat lunak akuntansi itu sendiri juga gitu ya. Sehingga aplikasi akuntansi partner satu dengan partner dua terhubung ya, bisa melakukan pertukaran data secara elektronik. Baik, ada yang mau kita diskusikan pada malam ini? Silakan Bapak Ibu. Prof, mau nanya, Prof. Silakan. Prof, jadi kan gini kan, Prof. Eh, Laporan keuangan itu kan biasanya kan staf accounting yang membuatnya kan, Prof, kan gitu. Tapi kan di satu sisi ada beberapa memang ada angka atau hitungan itu dari pihak luar, misalnya itu aktuaris atau appraisal. Yang jadi pertanyaan, bisa apa enggak, Prof? Ada apa enggak suatu teknologi? Jadi teknologi tadi itu kita mengesampingkan
aktuaris dengan appraisal tadi itu, jadi secara sistem itu bisa dia hitung secara mandiri teknologinya Prof gitu. Ya. Ya, jadi yang namanya aktuaris gitu ya, atau juga yang namanya appraisal ya, atau disebut juga dengan KJPP lah ya, kantor jasa penilai gitu kan. Nah, inilah makanya diperlukan yang namanya ERP kan gitu Pak ya, Enterprise Resource Planning. Nah, di mana ERP tersebut itu sudah membagi beberapa kelompok entitas. Ya kan, ada entitas pemasok, ya kan, vendor, ada entitas buyer, ya kan, ada entitas tax, gitu kan, ada entitas pekerja, ya, employee, dan juga berbagai entitas lainnya, gitu kan. Dan masing-masing itu harus diinput, ya, diinput pada masing-masing dari entitasnya. Misalnya tadi appraisal, masuk kelompok mana dia? Appraisal, gitu ya. Ya, tentu saja adalah vendor, gitu Pak ya. Jadi vendor penilai. Jadi jasa yang ditawarkannya. Berarti kan dia kelompoknya vendor. Maka kelompok dari vendor tersebut ada menunya, gitu kan? Ada menunya yang terpisah dengan purchase order, gitu ya, atau juga terpisah dengan sales order. Kalau sales order itu di menu expenditure cycle kan gitu ya. Sementara uh, sales ya atau juga sales order ya atau sales invoice itu masuk pada submenu yang namanya sales system gitu ya. Sales system dengan expenditure itu adalah entitas yang berbeda. Begitu juga dengan yang namanya jasa penilai atau juga aktuaris. Nah, tentu saja itu entitas yang berbeda yang masuk kategori vendor. Jadi untuk hal itu ya lebih memungkinkan ya apabila sudah menerapkan yang namanya enterprise resource planning. Jadi tidak parsial. Jadi kalau dia parsial maka itu tadi hanya bisa mengadopsi hanya satu siklus gitu ya. Sementara siklus yang lain ya tidak terakomodir ya pada pengisiannya. Nah, makanya di situ ya apa ya daftar vendor harus didata semua, masuk gitu ya. Masuk di dalam uh, inputan dari ini ya, inputan dari vendor. Ya, itu saya kira. Jadi syaratnya adalah ERP, Pak. Ya, siap Prof. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Ya, kita pun juga nggak usah lama-lama ya, saya kira. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu, dan bukti perkuliahannya mohon di print screen-kan ya, Pak Komting ya. Dan nanti videonya juga saya share. Siap Prof. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saja lah ya perkuliahan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan. Jadi kita udah yang keempat ya, Bapak Ibu. Ada 2 kali lagi ya. Nah, ada 2 kali lagi. Dan itu saja lah ya perkuliahan malam ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Selamat malam, Ya Prof. selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. selalu. Terima Waalaikumsalam kasih Ya, Prof. ya, sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu.